Oke, halo teman-teman Sudharma dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan aku Nadia dan kita sekarang bersama komunitas Praktik Wajah Dharma Cakra, sebuah komunitas untuk belajar dan praktik ya bersama ajaran Buddha khususnya aliran Vajrayana. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang puja api atau biasa yang disebut Homa dalam bahasa Sanskerta dan juga dalam bahasa Tibet itu biasa disebut Jinsek gitu. Dan hal-hal yang akan kita bahas di sini adalah puja api itu apa, ya tujuannya apa, siapa saja yang dapat memimpin puja api, persembahan puja api, dan makna dari persembahan pada puja api gitu. Dan juga kita di sini bersama moderator kita, Ko Erik. Halo Ko Erik. Dan juga bersama narasumber kita hari ini, Ko Jason. Halo Ko Hai, Jason. halo. Oke, ya. Sekarang kita akan langsung mulai sharing-sharing ngobrol-ngobrolnya ya mengenai puja api ini gitu. Oke, yang pertama Oke, kita akan bahas ya di sini apa tuh puja api sih, Ko Jason? Mungkin boleh tolong oke. dijelaskan. Jadi mengenai puja api adalah ritual persembahan pembakaran. Maksudnya adalah kita memasukkan sarana puja ataupun persembahan itu ke dalam api. Jadi dilakukan dengan persembahannya dibakar ke api. Jadi persembahan puja, dalam puja api kita memberikan persembahan kepada ista dewata ataupun deity yang yang menjadi ista dewata utama pada puja api itu. Jadi terdapat berbagai macam ritual puja api. Dan ritual puja api ini berbeda dengan cara puja api yang biasa dilakukan dengan tradisi Hindu, namun mungkin terlihat sedikit mirip karena sama-sama membakar persembahan. Tapi di dalam tradisi Buddhis ada puja api tersendiri yang umum adalah di dalam praktik tantra bagaimana bakunya suatu puja api. Dan puja api ini bukan hanya ada di Tibet, namun juga ketika ajaran ini berasal dari India dan ia menyebar ke Tibet dan ia juga menyebar ke Tiongkok, ke China. Jadi puja api ini pun juga dilakukan di dalam tradisi tantra Cina. Dan saat ini mungkin karena ajaran tersebut dari Cina sudah berkembang di Jepang, jadi oleh karena itu di Jepang mungkin bisa dilihat online pun biasanya ada cara mereka melakukan puja api. Jadi intinya adalah melakukan puja di mana persembahan yang dipersembahkan dibakar ke dalam api. Kalau asal muasal Pujabi ini dari siapa sebenarnya Jason? Asal muasal puja api ini terdapat di dalam berbagai tantra. Jadi, sebagaimana kita ketahui, di dalam ajaran Buddha terbagi menjadi sutra dan juga tantra. Dan di dalam berbagai tantra, terdapat penjelasan ataupun cara melakukan praktik puja api. Salah satunya adalah misalnya Mahawairochana Tantra. Kenapa saya ambil contoh Mahawairochana Tantra? Karena praktik ini yang juga berkembang bukan hanya di Tibet, tetapi juga di Tiongkok pada zaman dahulu dan juga Jepang. Oke, oke, oke. Berarti sebenarnya udah ditelusuri udah panjang banget ya sejarahnya ya. Ya, sebetulnya puja api ini adalah apapun yang kita lakukan di dalam praktik tantrik, kita melakukan adalah berdasarkan dasar kitab suci. Jadi bukan kemudian kita serta-merta, oh melakukan hanya ritual saja, bukan demikian. Namun ada dasar kitab sucinya mengapa ritual itu dilakukan. Dan ketika kita berbicara mengenai kitab suci, khususnya adalah kita berbicara dari sudut pandang Tripitaka Mahayana, itu adalah hampir sama dengan apa yang ada di Tiongkok dan apa yang ada di Tibet. Contoh, maka tadi saya berikan contoh adalah misalnya Mahawara Tantra, di dalamnya memuat mengenai puja api. Oh, berarti memang Pujabi ini sudah tertera ya berarti di dalam Tripitaka Mahayana di bagian Tantrayana berarti. Di dalam ajaran-ajaran yang termasuk dalam kategori Tantra, sebetulnya ada puja api tersebut. Oh, oke, 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 oke. Berarti memang memang bukan Namun bukan kenapa di sini tadi saya ambil contoh misalnya Mahawairochana Tantra, karena Mahawairochana Tantra adalah praktik yang dilakukan baik di Jepang saat ini ataupun juga di Tibet. Sedangkan oke. apakah di Tripitaka ada puja api lainnya? Ada misalnya ada cara melakukan puja api untuk Ista Dewata Cundi dan lain sebagainya. Sebetulnya ada puja api. Dalam tradisi Hindu juga ada berarti puja api. Dalam tradisi Hindu ada puja api, namun mungkin kita sharing adalah puja api yang berkenaan dengan tradisi Buddhis ataupun Oke, yang oke. bagian dari praktik Tantra Buddhis. Oke, oke, oke. Nah, apakah puja api ini hanya di tradisi Buddhis Wajrayana? Sebetulnya bisa kita katakan
puja api ini adalah bagian dari praktik tantrik. Karena begini, berdasarkan penggolongan dari tekad, yaitu adalah tekad agung dan tekad kecil, maka ajaran Buddha dibagi menjadi Hinayana dan Mahayana. Dan berkenaan dengan mengenai praktik Mahayana, sebetulnya terdapat berbagai praktik yang berbeda-beda. Salah satunya adalah bisa kita golongkan menjadi dua, yaitu Mahayana umum dan Mahayana yang bersifat rahasia, dan itu adalah praktik Tantra. Oh, oke oke. Berarti ini Mahayana yang Mahayana Bersifat bagian rahasia yang itu kita Mahayana sebut sebagai asli. praktik, ya, praktik tantrik. Oke, oke, oke. Oke, kita sudah membahas mengenai apa itu puja api. Selanjutnya, Hmm. Nadia, kita menuju ke Oke. pertanyaan selanjutnya. Kita akan membahas tentang Tujuannya apa nih kira-kira Ko Jason? Mungkin boleh dijelaskan lagi ya, si tujuannya puja apa api itu ya. puja api. Kenapa kita Hmm. harus melakukan puja api? Manfaatnya apa gitu ya? Jadi dalam suatu puja api umumnya adalah berkenaan dengan 4 aktivitas. Jadi puja api bertujuan untuk menyempurnakan 4 jenis aktivitas. Yang pertama adalah untuk aktivitas damai ataupun purifikasi. Puja api ini umum dilakukan ketika misalnya seseorang menyelesaikan retreatnya. Umumnya dilakukan puja api untuk memurnikan segala jenis cacat ataupun segala jenis kesalahan yang mungkin terjadi ataupun dilakukan selama retreat tersebut berlangsung. Dan secara umum puja api aktivitas damai ini juga berkenaan untuk aktivitas menenteramkan ataupun mungkin dalam bahasa Indonesia mereka sering menyebut tolak bala. Maksudnya adalah menenteramkan ataupun mengatasi segala hal-hal ataupun kondisi yang tidak menguntungkan. Dan kemudian yang kedua berkenaan dengan 4 aktivitas dari praktik tantra, 4 aktivitas tercerahkan. Yang tadi yang pertama adalah aktivitas damai ataupun jiwa, dan yang kedua adalah jepa ataupun aktivitas untuk meningkatkan. Aktivitas meningkatkan ini bertujuan untuk meningkatkan segala jenis hal-hal positif, kebajikan, dan juga segala hal positif yang ingin ditingkatkan, segala jenis kualitas-kualitas baik yang akan ditingkatkan. Oke, nah kalau Dan yang ketiga kemudian yang gimana? ketiga adalah aktivitas menarik ataupun mengendalikan. Maksudnya adalah apa? Menarik, mengendalikan ataupun menarik segala fenomena ataupun segala jenis hal-hal yang positif, segala jenis harapan-harapan baik, segala hal-hal yang baik ataupun yang dibutuhkan. Dan yang keempat adalah menghancurkan. Maksud dari menghancurkan adalah menghancurkan ataupun uh, menghancurkan segala jenis halangan, segala jenis kondisi yang tidak menguntungkan. Aktivitas menghancurkan ataupun aktivitas murka ini terdapat berbagai macam penjelasan. Yang paling inti dari menghancurkan ataupun di mana kita perlu untuk lenyapkan hal tersebut adalah racun-racun batin di dalam diri kita. Adalah hal yang paling fundamental adalah racun-racun batin di dalam diri kita. Namun selain daripada itu maksudnya adalah kita menghancurkan ataupun melenyapkan segala jenis kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Hmm. Berarti dalam satu sesi puja api ini semua 4 aktivitas ini dilakukan bareng Umumnya atau satu. pisah-pisah? Jadi umumnya terpisah. Jadi ketika kita melakukan puja api, umumnya adalah di puja api tersebut harus dilakukan pada pada landasan ataupun pada mandala sebagai dasarnya. Dan Mhm. mandala untuk aktivitas menenteramkan atau jiwa, kemudian mandala untuk aktivitas meningkatkan atau gepa, dan mandala untuk aktivitas mengendalikan atau menarik atau wang, dan kemudian mandala untuk aktivitas jakku atau aktivitas murka atau aktivitas menghancurkan, itu bentuknya berbeda. Jadi tergantung kita mau melakukan aktivitas yang mana, dan umumnya juga perlu arah yang berbeda. Jadi ketika kita akan Oh. melakukan puja api untuk aktivitas damai, maka kemudian perlu menghadap ke arah sebelah timur misalnya, dan kemudian untuk Hmm. aktivitas meningkatkan kemudian menghadap ke arah sebelah selatan dan seterusnya. Hmm. Oke, oke, oke. Berarti misalkan saya mau melakukan puja api untuk aktivitas meningkatkan ya sudah hari itu aja yang bagian untuk meningkatkan. Nanti kalau misalkan Iya, misalkan betul. besok lanjut saya mau aktivitas menarik ya beda lagi. Tapi apakah dengan puja api deity yang sama apakah itu mandalanya juga berbeda? Iya, mandalanya berbeda karena Enggak pujapi juga bukan ya. bukan bukan mandala untuk yang biasanya kita gunakan sebagai drupze ataupun mandala ketika kita akan melakukan praktik sadana pencapaian ataupun praktik sadana utama dari Istadewata itu. Mandala pujapi adalah mandala khusus. Jadi karena mandalanya bentuknya berbeda, biasa akan dilihat bentuk tungkunya juga berbeda. Misalnya tadi aktivitas damai, mandalanya adalah berbentuk lingkaran.
dan tungkunya pun akan terlihat berbentuk lingkaran. Dan untuk aktivitas meningkatkan, mandalanya berbentuk persegi umumnya. Ada bagian luarnya persegi. Jadi kemudian nanti ada gambar mandala, kemudian biasanya kita menyusun tungku apakah dari kayu ataupun digunakan juga batu bata misalnya akan terlihat berbentuk persegi. Jadi tempat pembakaran ataupun tabungnya akan berbentuk persegi. Dan kemudian Oke. ketika kita melakukan untuk aktivitas mengendalikan atau menarik misalnya, dia akan berbentuk setengah lingkaran. Dan untuk aktivitas murka, dia akan berbentuk segitiga. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah kalau kenapa harus berbentuk pakai api? Karena pelaktik ini adalah puja api dan kemudian bentuknya berbeda itu adalah sesuai dengan aktivitasnya tadi. Aktivitas apa yang perlu dilakukan, maka kemudian dia ada bentuk mandalanya tersendiri. Enggak, maksudnya apa bedanya dengan persembahan biasa? Misalnya kita punya barang, habis itu kita persembahkan seperti itu. Kenapa harus menggunakan si api ini, media api gitu kan? Apa Kenapa bedanya? menggunakan sebagai media api? Oke. Jadi puja api dikatakan ataupun dikategorikan sebagai raja dari puja. Kadang disebut sebagai raja dari puja dan merupakan salah satu puja yang bisa kita katakan paling kompleks. Dan salah satu keistimewaan puja api ini adalah puja api ini dilakukan untuk menyempurnakan 4 aktivitas. Oleh karena itu tadi ada puja ini ditujukan untuk aktivitas yang mana. Oh, jadi misalkan, maksudnya kenapa nggak kita melakukan persembahan seperti biasa, ya kan? Kenapa harus dibakar? Kan kalau kata orang kadang-kadang ada saya pernah dengar selentingan, sayang banget itu kalau harus dibakar. Kenapa nggak dipersembahkan begitu aja ya kan? Mungkin Nadia pernah dengar kayak gitu, ya nggak? Pernah nggak dengar Pernah, kayak gitu? pernah. Aku pernah denger kayak gitu loh. Ya, di sini kan Kayak karena salah buang-buang persembahan-persembahannya itu artinya. benar, barang-barang persembahannya itu Ini. kan boleh dibilang barang-barang persembahan yang cukup unik, Mm-mm. mengumpulkannya juga susah. Kenapa harus Iya. dibakar? Kenapa nggak misalnya taruh di depan altar terus kita persembahkan ke Buddha gitu kan? Seperti Iya itu bisa taruh aja kayak gitu gitu kan? ya. Kenapa harus dibakar gitu kan? Kan sayang gitu kan? Benar, benar, benar. Sebenarnya begini, untuk persembahan, pertama-tama kita harus mengetahui bahwa makna dari persembahan adalah mengikis keserakahan, mengikis kemelekatan, dan juga kita melakukan kebajikan melalui praktik dana. Jadi ketika kita mempersembahkan sesuatu, hendaknya kita tidak lagi memiliki kemelekatan terhadap hal tersebut. Dan Hmm. salah satu bentuk aktualnya adalah ketika kita melakukan puja, misalnya selesai. Contoh di dalam praktik tantra, misalnya kita melakukan persembahan torma. Setelah ritual misalnya persembahan 100 torma misalnya. Setelah persembahan tersebut selesai, kita betul-betul mempersembahkan ataupun uh, persembahan yang sudah kita gunakan torma-torma tersebut misalnya dilarung di laut atau di sungai. Dan sama halnya dengan pujati, kemudian persembahan-persembahan tersebut dibakar misalnya. Jadi apabila dikatakan sayang, sebetulnya ini adalah bagian di mana kita betul-betul mempersembahkan sesuatu. Pas dari apakah deity itu menerima atau enggak ya? Terlepas dari deitinya menerima atau enggak, karena banyak hal itu terjadi di dalam pikiran kita. Jadi Oke. terlepas dari deitinya menerima atau tidak, contoh di dalam ritual tantrik, kemudian kita membaca doa mengundang Ista Dewata dan lain sebagainya. Terlepas dari Ista Dewata tersebut, kita mungkin tidak bisa melihat wujud tubuh kebijaksanaan mereka. Namun kita harus memiliki suatu keyakinan bahwa ketika kita melakukan hal tersebut dengan bakti dan keyakinan, maka kemudian hal tersebut kita harus bisa menerimanya di dalam pikiran kita. Oke, Karena berarti pada dasarnya segala sesuatu adalah merupakan bentukan dari pikiran atau bentukan dari batin kita sendiri. Oke, berarti dalam puja api itu kita memang dilatih juga untuk kita tidak melekat lagi. Kita dilatih juga untuk mengikis ego kita ya. Dan dilatih juga, berarti ada bagian dari meditasi juga sebenarnya ya. Kita visualisasi kan, bener ya? Sebetulnya di dalam semua praktik tantrik pasti melibatkan meditasi, melibatkan hal meditatif. Nggak mungkin kemudian kita kita melakukan praktik itu ya udah sekedar praktek aja baca aja. Jadi itu bukanlah suatu bentuk ritualisme. Berarti bukan cuma sekedar buang doang itu ya, Nat. Bukan, Kita ada orang yang ada Iya, cuma buang tapi doang orang banyak apinya. kan nggak paham ya kan? Iya, 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 Belum iya. paham, belum paham. Nggak jadi ada. Jadi makanya sekarang puja api dibahas bukan tuh. barbecue, juga Iya, bukan bikin itu. api unggun ya gitu. Iya. Iya benar, benar, benar. Jadi selama puja api itu berlangsung, kenapa tadi dibakar? Karena ketika kita membuat di mandala puja api, apakah tadi mandala yang bentuk bulat, bentuk persegi, bentuk setengah lingkaran, atau bentuk segitiga, kemudian dilakukan apa yang disebut sebagai kierin ataupun tahap pembangkitan. Jadi itu
tempat kita melakukan puja api tersebut menjadi mandala Istadewata, dan api tersebut tidak terpisah dari Istadewata. Ketika kita membakar persembahan ke dalamnya, berarti kita mempersembahkannya ke mulut Istadewata. Hmm. Oke, oke. Nah, Nah, makin menarik nih eh, kita sharing-sharingnya ya. Lalu ya, nih emang siapa aja nih Jason yang bisa melakukan apa Puja memimpin api. ya, yang memimpin ya, yang memimpin memimpin puja ya? api nih, ya Jadi benar-benar. secara umum puja api hanya dilakukan oleh mereka yang telah menyelesaikan retret ketat. Hmm. Khususnya adalah setidaknya apakah retret 3 tahun atau setidaknya retret dari Istadewata yang bersangkutan. Misalnya adalah contoh tadi puja api dari Mahawairochana, maka kemudian mereka yang telah menyelesaikan retret Mahawairochana bisa melakukan puja api Mahawairochana tersebut misalnya. Oh, jadi misalkan jadi memang retret yang 3 tahun. Retret 3 tahun atau setidaknya retret dari Istadewata yang bersangkutan. Pada saat orang menyelesaikan retret 3 tahun, maka kemudian secara umum praktik dari 3 akar guru Istadewata dan Dakini sudah selesai, dan berbagai praktik-praktik yang diperlukan sudah Hmm. selesai, atau setidaknya adalah misalnya praktik Istadewata puja api yang bersangkutan, misalnya apakah melakukan puja api Wajrasattva maka kemudian telah menyelesaikan retret Wajrasattva, atau praktik puja api Wairocana karena telah menyelesaikan retret dari Mahawairocana dan seterusnya. Oh, oke. Berarti itu nah istilahnya apa tuh ya kalau misalkan guru yang memimpin puja api ada mungkin ada istilahnya. Umumnya biasa disebut Wajra Acarya, maksudnya yang saat itu menjadi Wajra Acarya yang memimpin ritual siapa. Namun ini adalah istilah umum Oh. di dalam setiap ritual, misalnya apakah ritual Gana Cakra atau ritual apapun, umumnya yang memimpin mungkin disebut sebagai Wajra Acarya yang hari itu menjadi Wajra Acarya. Namun di sini ada hal penting bahwa Wajra Acarya adalah sebuah gelar. Adalah sebuah Hmm. gelar di mana di dalam Tantra gelar itu diberikan kepada mereka yang memiliki kualifikasi untuk memberikan pengajaran. Dan kita tidak katakan, oh berarti semua yang melakukan puja api apakah ia pasti adalah seorang Wajra Acarya atau bukan. Ini hal yang tidak pasti. Hmm. Oke, 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 oke. Nat, ada pertanyaan selanjutnya, Nat? Oh, masih masih banyak nih. Masih banyak. Jangan capek-capek ya, Koje. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Setelah kita tahu siapa yang bisa mimpin puja api ini. Selanjutnya ini ada lagi pertanyaan yaitu keperluannya. Lebih ke kayak mungkin perlu atau tidaknya gitu ya. Barang-barangnya mungkin Puja ya, api Barang ini. atau Oh, barang-barang oke, oke, oke. Boleh, boleh. Iya, iya. substansi persembahan ya. Jadi untuk Yang puja diperlukan. api, pertama-tama yang pasti harus diperlukan adalah mandala puja api. Mandala puja api, jadi kita akan melakukan puja api aktivitas yang mana, kemudian bentuk mandalanya sesuai, dan biasanya juga terkadang kita harus menghadap arah tertentu, misalnya itu yang pertama adalah mandala. Dan kemudian yang kedua adalah substansi persembahan puja api, itu biasanya disesuaikan dengan teks sadana yang digunakan. hmm. Kadang-kadang ada puja api yang disebut zechik jinsek, yaitu puja api hanya dengan satu substansi tunggal saja misalnya. Jadi yang mungkin Oh, kita dari. sering lakukan di Wajra Dharma Cakra misalnya adalah puja api Dakini Singamuka. Biasanya persembahannya cukup hanya biji mustara saja misalnya. Atau ada Hmm. persembahan puja api yang kemudian misalnya hanya wijen hitam. Jadi tergantung sadana apa yang digunakan. Namun pada umumnya, pada umumnya puja api biasanya akan menggunakan sekitar 12 persembahan. Apa Biasanya itu sekitar 12? 12. 12 persembahan biasanya adalah maaf 13 persembahan. Jadi yang pertama adalah apa yang disebut sebagai yamshing. Yamshing maksudnya adalah batang kayu. Jadi shing itu adalah kayu gitu ya. Eh, kayu adalah kayu. Jadi yamshing itu biasanya digunakan dengan dahan pohon atau dahan buah tertentu yang tergantung aktivitasnya. Misalnya mungkin aktivitas damai menggunakan pohon dengan getah berwarna putih, pohon tua yang tidak beracun. Nanti untuk aktivitas meningkatkan atau aktivitas mengendalikan atau menarik, aktivitas murka mungkin pohonnya bisa berbeda. Misalnya aktivitas murka harus dahan pohon yang berduri misalnya. Kemudian yang kedua adalah mentega, kemudian yang ketiga adalah wijen hitam, dan kemudian yang keempat adalah biji mustar. Yang kelima disebut sebagai zechop ataupun soshin. Itu adalah bahan makanan. Biasanya nasi bersama dengan bahan 3 manis dan 3 putih. Kemudian yang keenam adalah kusha, rumput kusha.
Dan yang ketujuh adalah rumput durwa atau rumput panjang umur. Dan yang kedelapan adalah barley. Biasanya disebut ne, di dalam sadana disebut ne, tapi itu maksudnya adalah barley atau jali-jali. Dan yang kesembilan adalah draw ataupun juga gandum utuh. Dan yang ke-10 adalah beras. Kemudian yang ke-11 adalah biji-bijian. Dan yang ke-12 adalah padi utuh. Dan yang ke-13 adalah makanan atau buah kering. Yang ke-14 13 adalah makanan atau buah kering atau maaf maksudnya adalah substansi istimewa. Biasanya menggunakan makanan atau buah-buahan kering ataupun tergantung puja api apa yang sedang kita lakukan. Hmm. Jadi kalau misalkan nih, Mm-mm. seandainya kita mau melakukan Mm. puja tersebut, puja Mm. A misalkan, Mm. ternyata ada satu atau dua substansi yang kurang, itu bahaya gak? Kalau ngomong bahaya, bahaya sebetulnya kalau kita ngomong bahaya, biasanya tergantung dari puja apa yang kita lakukan. Namun kita perlu mengetahui bahwa kita memberikan persembahan ini kepada apa yang kita sebut sebagai Ista Dewata. Dan Ista Hmm. Dewata ini merupakan perwujudan dari Triratna dan juga perwujudan dari semua Buddha. Hmm. Jadi kalau misalnya, apakah mungkin nggak sih mereka marah persembahannya kurang? Nggak mungkin. Karena mereka tidak memiliki kemelekatan terhadap hal-hal Iya, tersebut. siapa yang pernah mikir gitu? Itu Buddha bisa marah kan? Cuman Bisa-bisanya ya. ketika kita ingin menyukseskan sebuah aktivitas, karena pujapi adalah bertujuan untuk menyempurnakan 4 jenis aktivitas tadi. Jadi aktivitas tersebut, dari 4 aktivitas tersebut yang ingin kita sukseskan, apakah aktivitas tersebut akan berhasil? Apakah puja untuk menyempurnakan aktivitas tersebut akan berhasil atau tidak? Biasanya itu bergantung pada 3 jenis kekuatan. Pertama adalah kekuatan substansi, jadi substansi yang diperlukan. Kedua adalah kekuatan kekuatan dari mantra dan juga mudra, dan ketiga adalah kekuatan dari daya samadhi dari guru yang melakukan ritual tersebut. Jadi puja api tersebut diberkahi dengan mantra dan mudra. Dan kemudian substansi tersebut juga tergantung dari guru yang melakukan puja api tersebut. Namun bisa kita katakan dari 3 bagian tadi, mungkin 1/3 menjadi kurang sempurna apabila persembahannya ada yang kurang ataupun substansinya ada yang kurang. Karena misalkan kita kita misalkan ya, misalnya ada permintaan dari suatu kota atau desa atau tempat tertentu yang agak-agak terpencil di mana mengumpulkan barang-barang itu tidak sempurna, kan bisa aja ya, ya Bisa kan? aja. Tapi apakah tetap boleh dilakukan? Biasanya kembali lagi kepada Wajra Acarya ataupun guru yang memimpin puja hari itu. Gitu. Apakah Hmm, beliau menyetujuinya atau tidak? Karena pada akhirnya guru yang memimpin puja pila yang bertanggung jawab untuk keseluruhan rangkaian ritual tersebut. Gitu. Jadi hmm. biasanya hal ini harus dibicarakan. Apakah Dan mungkin ada barang-barang yang bisa digantikan atau bagaimana? oh, oke oke. Dan biasanya untuk puja api yang cukup unik ataupun cukup sulit, biasa sudah dikumpulkan terlebih dahulu bahan-bahannya gitu. Iya 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 iya, iya. Nah, Contoh nah misalnya sekarang ketika kita melakukan puja api, ketika kita akan melakukan puja api untuk aktivitas menarik atau aktivitas wasikarana, aktivitas mengendalikan. Biasa contoh ada satu bahan yang perlu digunakan adalah cendana merah, kayu cendana merah. Oke, kayu hmm, cendana merah adalah bahan yang sulit didapatkan di Indonesia karena pohon cendana yang tumbuh di Indonesia kemungkinan besar bisa dikatakan hanya cendana putih saja, tidak ada cendana merah. Jadi, dan untuk membawa kayu cendana merah keluar dari India atau Nepal, wilayah Himalaya biasanya tidak terlalu mudah karena itu termasuk barang kategori langka. pelanggan barang langka yang dilindungi secara hukum. Jadi biasanya Hmm, adalah apa? Dibeli dalam jumlah tertentu yang wajar karena cendana merah termasuk bahan obat. Jadi mungkin kita meminta kepada mereka yang disebut sebagai amci ataupun mungkin tabib Tibetan ya. Karena mereka paham bahan cendana merah yang asli yang biasanya digunakan sebagai obat dan mungkin kita lebur ataupun kita haluskan menjadi bubuk. Jadi dibawa hmm. keluar sebagai bubuk dupa untuk Oke oke. memastikan hal tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di sana. Karena hal itu tidak bisa kita dapatkan di Indonesia. Kenapa saya berikan contoh cendana merah? Karena hal ini mungkin sederhana dan kita bisa mendapatkannya, namun cukup sulit. Biasa kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, Seperti itu. kita bikin puja jangan sampai melanggar hukum. Iya, betul. Tapi Ntar Kita malah, perlu bukan ntar mempersiapkannya malah dari bikin jauh hari dosa, ya sebelumnya. undang-undang kan? jadi masalah, Iya, Iya. masalah ntar baru malah lagi. bikin karma buruk. Iya. Nah Dan sekarang, setiap setiap Benar-benar persembahan di dalam jangan puja api jangan. itu bukan sekedar sekedar oh kenapa sih harus ada. Jadi sekali lagi kita sebagai sebagai penganut Buddhis ya kita mungkin perlu memiliki pemikiran yang lebih Buddhistik.
Apa Ya, maksudnya? betul Segala betul betul sesuatu betul. tuh mengenai mengapa. Kenapa sih pakai bahan ini gitu Ya, kan? Bukan betul. sekedar Nah itu yang saya mau tanyakan juga, Jason. Jadi, kenapa mentega? Kenapa wijen hitam? Maksudnya itu apakah itu ada artinya atau menyimbolkan sesuatu? Ya kan? Kenapa rumput kursa? Kenapa oke, barley ya. begini? Apa simbolnya itu kan? Jadi ini adalah semua benda ini memiliki makna atau simbolnya tersendiri. Misalnya yamsing atau dahan pohon tadi itu berkenaan dengan kekuatan. Jadi ketika misalnya kita melakukan pujapi untuk aktivitas meningkatkan, maka itu berarti untuk meningkatkan kekuatan. Atau apabila kita melakukan pujapi untuk aktivitas mengendalikan atau menarik, maka itu bermakna dengan memberikan persembahan tersebut untuk menarik segala jenis kekuatan yang mungkin kita butuhkan. Terus kedua misalnya adalah marku atau mentega. Jadi mentega biasanya kita mempersembahkan mentega yang mungkin yang terbaik yang bisa kita persembahkan. Jadi mentega dan margarin adalah dua hal yang berbeda. Mentega di sini adalah dairy product, Hmm. mentega susu atau biasanya mungkin kalau kita beli di toko India ya. Nah, ada namanya lemak susu gitu. Ghee biasa Hmm. disebutnya. Nah, untuk mentega ini berkenaan dengan kemakmuran. Apa yang dimaksud berkenaan dengan kemakmuran? Jadi untuk meningkatkan kemakmuran. Jadi tergantung aktivitasnya. Apabila aktivitas meningkatkan, maka maksudnya adalah meningkatkan kemakmuran ataupun Hmm. kesejahteraan. Apabila aktivitasnya menarik, maka kemudian ia menarik keberhasilan untuk mencapai kemakmuran atau Oke. kesejahteraan tersebut. Hmm. Kemudian yang ketiga adalah uh, til ataupun biji-bijian. Jadi biji-bijian berkenaan dengan karma. Maksudnya adalah menarik segala jenis karma baik dan menarik segala jenis kekuatan untuk melenyapkan karma-karma buruk. Oke, oke, oke. Berarti semua ini ada Ada artinya ya. maknanya tersendiri. Yes, Ini. semuanya ada maknanya tersendiri. Ya, menarik banget ini. Ya, Keren. ini menjawab pertanyaan selanjutnya yang berkaitan dengan persembahan si puja Persembahan api puja ini. api Iya, ya, udah ini ya. sama lah ya. Heeh, Iya, ini udah iya. dijawab dari tadi. Heeh. Berarti Oke. makna persembahan puja api ini ya, ya tadi ya ini juga mencakup segala pertanyaan dari segala jawaban Mhm. dari pertanyaan tersebut ya. Ini Iya. bi Iya. Setiap barang ada maknanya gitu loh. Maksudnya ada Hmm. penjelasannya. Kenapa sih kita pakai barang yang ini gitu. dan itu dijelaskan juga di sadananya. Bagian begini memang ada di sadananya. Jadi Jadi biasanya misalkan ditulis gitu. di dalam pujapi setiap satu persembahan ada satu mantra. Contoh misalnya ketika persembahan yamsing itu ada mantra untuk mempersembahkan yamsing dan setelah misalnya selesai pengulangan misalnya 11 atau 33 misalnya di akhir ada satu syair dalam bahasa Tibet yang biasa mereka baca, misalnya semoga melalui persembahan, kurang lebih misalnya dalam bahasa Indonesia artinya, semoga melalui persembahan ini kemudian kita memiliki segala jenis kekuatan yang diperlukan misalnya. Oh, oke. Oke, oke, Terus oke. dia biasa diakhiri dengan mantra dari 4 aktivitas, misalnya Santim Kuru, Pushtim Kuru, Washam Kuru, dan lain sebagainya. Di akhir. Jadi ada suatu hal yang biasanya secara umum berlaku setiap kali kita melakukan puja api. Hmm. Ada, karena selain substansi-substansi ini ada barang-barang yang perlu disiapin nggak? Misalnya, ya mungkin wajra, bel itu umum ya. Itu Terus umum. ada Umum. tambahan lagi? Wajra bel umum. Biasanya juga ada kain. Misalnya kita mau melakukan aktivitas damai, maka kemudian persembahannya ketika tadi misalnya kita mempersembahkan biji-bijian, maka kemudian biji-bijiannya adalah biji-bijian yang berwarna putih. Ketika Alat-alatnya melakukan misalkan, aktivitas meningkatkan, berwarna kuning. oh Ketika alat-alatnya berwarna putih. aktivitas mengendalikan berwarna merah, aktivitas murka berwarna hitam. Jadi persembahan biji-bijian tersebut disesuaikan dengan aktivitas mana yang akan dilakukan. Nah, berkenaan dengan alat-alat, maka kemudian kita menggunakan kain. Kita Hmm? menggunakan kain di sekitar tungku, kain untuk menutupi meja persembahan gitu ya, dan kain untuk menutupi tungku di awal. Pada saat kita melakukan aktivitas damai, maka kainnya berwarna putih. Aktivitas Oh, meningkatkan kainnya berwarna kuning. Aktivitas mengendalikan kainnya berwarna merah dan aktivitas murka kainnya berwarna hitam. hmm. Oke, 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 oke. Jadi disesuaikan dengan warna dari keempat aktivitas. Kemudian selain itu apakah ada bahan khusus sarana khusus puja api yang khas hanya digunakan ketika puja api? Ada. Jadi ada satu jenis sepasang sendok biasa disebutnya gangsha gangluk. Jadi dua Hmm. dua gangsha gangluk, dua jenis sendok
dari sepasang sendok puja api biasanya digunakan untuk minyak. Jadi minyak yang akan dipersembahkan ke dalam tungku puja api harus melalui sendok tersebut karena di sendok Oh, tersebut terdapat gambar mandala ya. Jadi oh, biasanya oke. menggunakan sendok tersebut. Itu Hmm, adalah hal khusus puja yang berkenaan dengan puja api. hmm. Nah, ada pantangan nggak? Misalkan harus pakai baju tertentu atau harus vegetarian tertentu atau harus ya misalnya puasa tertentu atau ngapain gitu Kalau misalkan. berkenaan dengan vegetarian, itu biasanya adalah berkenaan dengan sadana yang digunakan, apakah sadana tantra luar atau tantra dalam. Kalau sadana Oh, dari tantra luar, melakukan ritual apapun yang berkenaan dengan tantra luar, yaitu kriya tantra, cerya tantra, yoga tantra, maka diharuskan untuk mensyaratkan kebersihan puasa. lahiriah, salah satunya adalah vegetarian murni tanpa bawang dan telur. Hmm. Namun, namun biasanya puja api setahu saya banyak yang kita lakukan di seringkali berkenaan dengan Anuttara Yoga. Jadi tidak mengharuskan vegetarian. Namun kembali lagi kita harus bertanya kepada guru yang hari itu akan melakukan puja api apakah mensyaratkan vegetarian atau tidak. Umumnya tidak, karena umumnya yang dilakukan adalah berdasarkan dari Anuttara Yoga. Kecuali Mahawairochana Tantra, puja api dari Mahawairochana Tantra itu termasuk dalam kategori tantra luar. Hmm. Oke, oke, Karena oke. Mahawairochana Tantra, sadana Mahawairochana Tantra umumnya adalah dari tingkatan kelas Tantra yang disebut sebagai Yoga Tantra. Berarti semua balik lagi Berkenaan dengan kepada. warna pakaian, Hmm? tergantung aktivitas mana. Apakah aktivitas damai, maka kemudian sebaiknya kita menggunakan pakaian berwarna putih dan seterusnya. Jadi berkenaan dengan warna pakaian itu adalah aktivitas mana yang akan kita lakukan. Dan itu dianjurkan ya, Kemudian, bukan ya wajib itu kan? dianjurkan. Itu dianjurkan sebaiknya Oh, seperti itu. Namun oke. apakah ada pantangan? Biasanya puja api terdapat berbagai jenis. Ada puja api yang melibatkan dua bagian. Jadi di dalam satu rangkaian puja api terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah mela, yang kedua adalah dela. Mela berarti adalah perpuja api kepada dewa Agni ataupun dewa api, dan kemudian yang dela adalah kepada istana dewata utama. Apabila kita melakukan puja api yang melakukan pengundangan terhadap dewa api, biasanya perlu memeriksa kalender astrologi apakah hari itu ada dewa api atau tidak. Biasanya Oh, tidak bisa oke. dilakukan pada hari di mana tidak ada dewa api, Oh, jadi berdasarkan kalender astrologi. oke. Jadi harus nunggu Namun ini dewa. kita berbicara berdasarkan tradisi eh, Wajrayana yang berkembang di Tibet ya, Tantra yang berkembang Oke, di Tibet. Jadi berdasarkan kalender astrologi Tibet, biasa ada oke, perhitungan umumnya disebut kalender aplikasi yang dalam bahasa Inggris ada tulisan Good Day for Fire Puja. oh, Umumnya oke, oke, pada oke, saat oke. ya Good Day for Fire Puja ada sedikit aksara Tibetan di atasnya Mela. Mela berarti adalah dewa api. Jadi Hmm, maksudnya hari tersebut ada dewa api ataupun dewa api sehingga kita bisa melakukan puja api. ya mungkin bercandanya ya dewa apinya sedang bertugas ya. Iya. Ya, mungkin begitu. Jadi apabila puja api tersebut melibatkan dewa api, maka kemudian kita perlu melakukan pada hari yang sesuai dengan Oke, perhitungan astrologi. oke, Ya. oke, oke. Ya itu Kalau tadi mau tanya dipercayanya. kapan? Ya, 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 betul, 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 betul. Oke, Oke. dari kita kayaknya sudah cukup kali ini. Ini Nadia ada pertanyaan selanjutnya? Wah, sepertinya sudah habis pertanyaanku. Oke, ini sudah menjawab banyak sih Ya. dari puja api itu sendiri. Ya, jadi kesimpulannya di sini saya bisa menyimpulkan puja api itu sendiri adalah ritual persembahan pembakaran. Jadi untuk mempersembahkan kepada Ista Dewata. Ya, jadi Dengan metode dibakar. depan Jadi metode dengan Hmm, metode dibakar. dibakar. Mengapa? Karena ya. karena kita melakukan melalui visualisasi, melalui dengan daya samadhi, kemudian kita membangun mandala Ista Dewata di dalam tungku puja api tersebut. Dan kemudian ketika kita membakar ke sana, mengapa dibakar? Karena itu berarti sebagai lambang kita mempersembahkan kepada mulut Ista Dewata tersebut. Mhm. Dan salah satu pertanyaan mungkin ada pemirsa yang bertanya-tanya kenapa harus dibakar, kenapa nggak persembahan ini ditaruh aja gitu kan di meja Kan gitu sayang. kan. Sayang dibakar gitu, misal makanan mahal-mahal dibakar gitu Bagus kan. ya. Sayang ya. Jadi itu Sayang. ternyata menjawab kenapa karena itu salah satu simbolis juga di mana dikatakan bahwa itu kita tidak perlu melekat terhadap apa yang sudah dibakar itu bisa seperti itu itu ya. bisa banyak arti. Namun karena
praktik persembahan bertujuan untuk mengikis kemelekatan dan praktik kemurahan hati, hendaknya kita ketika kita mempersembahkan sesuatu, salah satunya ketika kita membakar sesuatu berarti ya sudah betul-betul kita mempersembahkannya gitu loh. Ya, Kita Ya, tidak ya. menggunakan yang lagi. mengikhlaskan Yes. ya. Ini mirip sama kayak lagi apa tuh yang membubarkan Mandala Pasir ya. Betul. Ya, Ya, sesuatu yang dibentuk, kemudian Itu segala sesuatu muncul dari dihancurin kesunyataan lagi. dan kembali ke kesunyataan, betul. Ya, betul, betul, betul. Jadi maknanya mendalam sekali ya. Ini untuk ngikis ego kita supaya ya sudah, ini udah lewat gitu kan, ya kan. Jadi terlepas dari apakah Istadewata tersebut menerima atau tidak, ya itu udah lewat ya. Kita juga bisa sambil memvisualisasikan bahwa kita memberikan persembahan kepada Istadewata tersebut. Jadi puja api ini bukan hanya sekedar puja bakar-bakaran atau mungkin kita biasa bercanda, ini mah kayak bakar barbecue gitu kan, gitu, bakar biji-bijian gitu kan. Tapi ini benar-benar di dalamnya ada meditasi, visualisasi, ya, dan di sini ada eh, 4 aktivitas. Nah, ini 4 aktivitas ini bukan sesuatu yang digabung ya dalam satu puja api, tapi ini berbeda-beda sesuai Terpisah, dengan yang tujuan. sebelumnya terpisah, ya. Nah, jadi pertama adalah puja api untuk damai atau purifikasi. Ini biasanya digunakan untuk mereka yang telah menyelesaikan retret dan ingin menyempurnakan segala jenis cacat yang mungkin yang telah dilakukan selama retret tersebut. Dan ini juga bisa untuk menenteramkan ya atau mengatasi segala hal yang tidak menguntungkan. Lalu yang kedua, tujuan dari ada namanya aktivitas meningkatkan. Jadi meningkatkan apa? Meningkatkan segala jenis hal positif atau kebajikan. Kita mau meningkatkan terus kebajikan kita. Lalu ada lagi yang ketiga, menarik. Ya, aktivitas menarik. Menarik apa sih? Menarik dan mengendalikan segala fenomena positif yang kita butuhkan. Jadi nomor 4 adalah aktivitas menghancurkan atau boleh dibilang aktivitas murka. Menghancurkan apa sih? Bukan menghancurkan macam-macam, tapi menghancurkan segala jenis halangan yang tidak menguntungkan, terutama yang namanya Halangan racun yang tidak batin. menguntungkan ataupun misalnya yang membahayakan banyak makhluk dan lain Hmm. sebagainya, itu yang dihancurkan. Namun di sini ada satu hal yang paling penting berkenaan dengan 4 aktivitas. 4 aktivitas, jadi sebagai kita katakan kita menyempurnakan metode dan kita membutuhkan akumulasi ataupun sempurnanya kebijaksanaan dan juga belas asih. Jadi metode adalah berkenaan dengan welas asih. Dan ini adalah merupakan praktik welas asih di mana khususnya seorang guru melakukan praktik ini demi kebaikan semua makhluk. Jadi bukan berarti kemudian kita mulai memunculkan pikiran-pikiran bahwa praktik-praktik tantrik puja api bisa ditujukan mentah-mentah atau semata-mata untuk tujuan duniawi saja. Bukan hal Oh yang ya, demikian. ya, Jadi ya, 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 hal ya. yang penting adalah hal yang penting yang perlu digarisbawahi di sini adalah kenapa tadi kita sempat singgung di awal. Berdasarkan tekad yang membedakan ajaran Buddha terbagi menjadi Mahayana dan Vajrayana. Hinayana dan Mahayana. Hinayana di sini maksudnya adalah tekad yang lebih kecil. Jadi bukan sesuatu yang kemudian menghina, namun adalah tekad yang lebih kecil. Dan ini adalah terminologi yang digunakan oleh para guru agung kita sejak mereka berada di India zaman dahulu. Jadi tekad yang lebih kecil maksudnya adalah apa? Tekad untuk terbebas dari samsara. Sedangkan Mahayana disebut kendaraan besar atau kendaraan agung. Mengapa? Karena tekadnya adalah tekad agung, yaitu adalah tekad untuk membawa semua makhluk untuk terbebas dari samsara. Dan karena segala jenis praktik tantrik merupakan bagian dari jalan Mahayana, maka kemudian kita harus perhatikan di sini. Salah satu contohnya adalah di salah satu sutra Mahayana yang paling penting dan dikatakan sutra yang sangat agung adalah Sutra Avatamsaka, Avangkoko Hoenchi. Jadi di dalam sutra ini dikatakan bahwa ketika kita melakukan praktik apapun dengan mengesampingkan bodhicitta atau mengabaikan bodhicitta, maka praktik tersebut dinamakan sebagai jalan mara, disebut sebagai aktivitas mara. Jadi ini adalah hal yang paling penting ketika kita melakukan praktik-praktik tantrik. Oke, oke. Berarti segala tindakan kita, ritual kita, puja kita, sembahyang kita, doa kita di Wajrayana itu harus dilandasi dengan Bodhicitta. motivasi Oleh karena itu kenapa bodhicitta. setiap awal sadhana apapun. Jadi kita mau melakukan pujapi, biasa kita perlu baca yang namanya lejang sadhana akar. Dan setiap membaca sadhana apapun, di awal selalu diawali dengan doa perlindungan dan bodhicitta. Iya, betul. Tanpa membacakan bodhicitta itu apa yang terjadi?
itu adalah baku dari guru silsilah kita. Maksudnya adalah kita selalu mengawali dengan doa perlindungan dan bodhicitta. Namun sebetulnya itu adalah bukan hanya kita baca saja, namun itu adalah bentuk tekad kita. Dan yang menjadi masalah adalah bukan masalah membaca doa atau tidak, namun yang masalah utamanya adalah ketika kita melakukan ritual tersebut tanpa Motivasi. tanpa ada bodhicitta ataupun dengan mengabaikan bodhicitta, maka itu sudah mengarah kepada hal-hal yang mungkin kita katakan sesat. Maka oleh karena itu dikatakan di dalam Sutra Awatamsaka, di mana kita melakukan praktik apapun dengan mengabaikan bodhicitta disebut jalan mara, disebut aktivitas mara. Ya, jadi mungkin bisa diplesetin jadi ini magic-magican aja ya. Iya, gitu. Jadi hal-hal balik lagi. Maka kenapa kadang-kadang mungkin ada orang yang bilang, oh praktik tantrik itu magic-magic gitu kan. Ya, Sekarang sebetulnya gini, berkenaan dengan magic atau tidak, balik lagi di dalam Buddhisme, kita harus melakukan praktik ataupun melakukan apapun dengan pola pikir yang Buddhistik, yaitu apa sih? Everything is about why, it's not about what. Segala sesuatu adalah mengenai mengapa, oke. bukan mengenai apa. Jadi apa alasannya melakukan ini dan melakukan itu. Sekarang Ya, kalau misalnya kita sedikit-sedikit magic, mohon maaf pemikiran seperti ini juga terlalu sempit dan mungkin terlalu klinik. Karena kita bisa lihat, kita bisa baca sutra misalnya. Ketika Buddha membabarkan Dharma, kemudian ada dewa dan lain sebagainya. Sekarang saya juga bisa membuat sebuah pertanyaan, apakah itu magic? hmm, Gitu. Jadi jangan segala hal kita selalu menggiring ke arah yang oh magic. Nggak seperti itu, tapi segala oke, hal ada oke. penjelasannya. Ya, jadi selanjutnya untuk bagian dari istilah untuk pemimpin yang pujapi dikenal dengan nama istilah wajar acarya atau wajar master dan Wajra untuk master itu adalah mereka yang umumnya yang kita sebut, kita bisa bagi menjadi dua. Pertama ya, adalah Wajra Master dalam artian seseorang yang saat itu sedang memimpin puja. Kedua, Wajra Master dalam artian orang yang telah menyandang gelar tersebut. Gitu oke. ya. Hmm. Heeh. Tapi Lalu bahasa Indonesia kita mungkin sebut biasa guru saja, guru yang saat itu melakukan ritual itu atau memimpin ritual tersebut. oke, oke. Lalu di sini kita memerlukan mandala Istadewata tersebut, substansi-substansi persembahan, semua disesuaikan dengan teks sadananya yang kemungkinan Mandala aktivitas. biasanya. Kalau Ya, pujapi dia khusus perlu mandala aktivitas, tanggal yes. aktivitas, lalu persembahan-persembahannya biasanya sekitar 13 persembahan. Jadi di sini ada batang kayu pohon tertentu, tergantung aktivitasnya. Lalu ada mentega yang terbuat dari susu, wijen hitam, biji mustard, bahan-bahan makanan yang bisa berupa nasi, 3 manis, 3 putih, rumput kusa, rumput durwa atau rumput panjang umur, barley atau jeli-jeli, gandum utuh, beras, biji-bijian, padi utuh, makanan atau buah kering yang bisa kita sebut sebagai substansi istimewa. Nah, ini bukan sekedar persembahan-persembahan biji-bijian lucu-lucuan ya gitu kan. Jadi ini sebenarnya melambangkan simbolis-simbolis tertentu, misalkan batang pohon kayu itu bisa melambangkan aktivitas kekuatan atau aktivitas menarik sesuai dengan tujuannya. Lalu mentega susu ini bisa berarti kemakmuran. Jadi ini bukan sembarang barang-barang yang lucu-lucuan dikumpulkan. Jadi lalu ada lagi yang mengenai 3 jenis kekuatan. Jadi kalau misalkan kita katakan bahwa puja ini bisa kekurangan satu atau dua substansi, itu tidak terlalu sebenarnya kalau bisa memang dikumpulkan secara lengkap itu jauh lebih sempurna. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, ya itu semua tergantung dari hal yang selanjutnya adalah mantra atau mudra dan hal yang ketiga adalah daya samadhi guru yang melakukan memimpin puja api tersebut. Jadi itu adalah 3 jenis kekuatan. Lalu diperlukan lagi yang namanya sepasang sendok untuk menuang minyak ke dalam api. Jadi tidak kenapa karena sendok ini lumayan khusus karena terdapat gambar mandalanya di dalam sepasang sendok tersebut. Jadi demikian ulasan kita mengenai puja api menarik sekali. Ya, Ya, very interesting. Keren banget. ya, ya. Keren banget ya. Oke. Sangat Thank you, menarik. Jason, Thank you. Terima sudah kasih ke sharing ilmunya. Jason sudah menjawab Thank you, pertanyaan-pertanyaan Ko mengenai Erik, dan puja thank api. you karena dia semuanya, thank you. Ya, so mungkin kedepannya kita bakal bikin lebih banyak konten-konten seperti ini gitu ya, dengan harapan kita lebih tahu lagi, jadi kita nggak berpandangan salah gitu ya. Jadi
ditunggu konten-konten selanjutnya guys. Kita akan tutup dulu untuk video kali ini gitu ya. Jadi ya terima kasih banyak untuk Ko Erik Thank juga you sebagai semua. Thank you. moderator. Jadi kita Ya, pamit undur diri, sampai jumpa di lain konten. Dan juga kalau misalkan kalian mau request mungkin kira-kira topiknya nextnya apa, boleh tulis di kolom komentar aja. ya. Terima Oke, kasih. tunggu komentar-komentarnya dan request-requestnya. Thank you Terima kasih semua. CC, CC